Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal akhwan, kita lanjutkan hikam kita. Wa qala Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah, Imam Ibn Athaillah mengatakan, "Iza aradta an yakuna laka izzun la yafna," yaitu jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak rusak, kemuliaan yang kekal, maka fala tasta'izzanna bi'izzi yafna, maka janganlah kamu membanggakan kemuliaan yang rusak. Ayuhal akhwan, penghormatan manusia mencintai kita, menghormati kita, memuji kita, sebenarnya bukan karena apa yang ada pada kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena pangkat kita, ataupun bukan karena kedudukan kita. Pujian seseorang kepada kita, penghormatan seseorang kepada kita, karena bagusnya Allah menutup aib kita. Karena Allah menutup aib kita. Jikalau Allah tidak menutup aib kita, maka hilang, tidak akan ada yang memuji kita, akan ada yang menghormati kita, bahkan mungkin diri kita sendiri membenci diri kita. Kita diajak oleh Imam Ibn Athaillah untuk mengarahkan kemuliaan yang kekal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang abadi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka mencari kemuliaan dengan orang yang tidak taat kepadaku, orang yang ingkar kepadaku, orang yang kufur kepadaku? Lalu Allah berfirman, fa innal izzata lillahi jami'an, sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walillahil izzatu, dan kemuliaan yang sebenarnya itu adalah milik Allah. Walir rasuli, dan kemuliaan yang sebenarnya itu milik Allah dan milik Rasulnya. Walil mu'minin, dan milik orang-orang mukmin. Ya. Walakinnal munafikina la ya'lamun, akan tetapi orang-orang munafik dia tidak mengetahui. Bagi orang-orang munafik kemuliaan adalah kekayaan, kemuliaan adalah jabatan. Tapi Allah berfirman di sini bahwa kemuliaan adalah dengan ketaatan kepada Allah. Ayuhal akhwan, ada 3 kemuliaan, dan cara mendapatkan kemuliaan tersebut. Di dalam Syarah Al-Hikam disebutkan, fa in aradta ayyuhal murid, jika kamu menghendaki, an yakuna laka izzun la yafna, kamu mendapatkan kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang tidak akan hilang, kemuliaan dunia dan akhirat, kamu mulia dunia dan akhirat, fasta'iz, maka carilah kemuliaan itu, hendaknya kamu mulia, yaitu dengan 3. Kemuliaan billah, dengan Allah, dekat kepada Allah,
Kemudian yang kedua, kemuliaan bi taatillah, kemuliaan dengan taat. Kamu menjadi mulia karena taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bil qurbi min auliyaillah. Kamu mulia karena dekat dengan kekasih-kekasih Allah, para wali Allah. Wala tasta'izzanna bi'izzi makhluk yafna. Janganlah kamu mencari kemuliaan dari makhluk yang akan binasa. Fa inna man ta'azzaza biman yamut ma ta'iz. Barang siapa yang mencari kemuliaan dari orang mati, maka kemuliaannya akan mati. Nah, kita dekat kepada orang karena dia pejabat, lalu kita mendekat agar kita mendapat kemuliaan, atau kepada orang yang mempunyai harta, kita mendekat kepada dia agar mendapat kemuliaan. Ini diingatkan bahwa kemuliaan ini akan sirna. Ketika harta hilang, maka hilang juga kemuliaan. Ketika jabatan hilang, hilang juga kemuliaan. Ketika orang itu mati, maka hilang juga kemuliaan. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan billah, kemuliaan dengan Allah, beserta Allah, atau kemuliaan dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, kemuliaan dengan taat kepada Allah, atau kemuliaan dengan dekat kepada aulia Allah. Yang pertama yaitu kemuliaan dengan Allah, dengan dekat kepada Allah. Sebab seorang menjadi mulia dengan Allah, yaitu dengan dekat kepada Allah. Fal izzu, kemuliaan billah, yaitu bisa didapat bi ta'zimihi. Yang pertama dengan mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua wahaibatihi, dengan takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga wa mahabbatihi, dengan cinta kepada Allah. Kemudian yang keempat wa ma'rifatihi, dengan ma'rifat kepada Allah atau mengenal Allah. Kemudian yang kelima wa husnul adab ma'hu, adab yang baik ketika bersama Allah. Ketika kita beribadah, kita mempunyai adab yang baik. Kemudian yang terakhir waridha bi ahkami. Ini kemuliaan yang tertinggi, yaitu kemuliaan billah, dengan Allah, dengan dekat kepada Allah. Cara mendapatkannya mengagungkan, mencintai Allah, takut kepada Allah, mengenal Allah, adab yang baik kepada Allah, dan ridha dengan hukum Allah. Ini yang tertinggi. Faman ta'azzaza bidzalika, barang siapa yang mendapatkan kemuliaan ini, fakat ta'azzaza fid dunya wal akhirah, maka dia sudah mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Kemudian faman tahaqqaqa, barang siapa yang kokoh, yang kuat, dia terus istiqamah dalam mengagungkan Allah, dia istiqamah juga takut kepada Allah, cinta kepada Allah, mengenal Allah, adab yang baik kepada Allah, ridha dengan hukum Allah, dia kokoh dengan keadaan ini. Fala yaqdir ahadun an yuzillahu, tidak ada siapapun yang bisa menghina dia. Ayuhal ikhwan, kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit orang yang iri kepada Nabi, dan berbagai macam fitnah yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berapa banyak orang yang ingin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi fitnah mereka, penghinaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malah membuat semakin banyak orang yang datang kepada Nabi, semakin banyak orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan yang seperti ini tidak akan terhina. Hatta di zaman sekarang kita lihat mudah sekali orang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahkan seorang muslim juga mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi celaan mereka malah banyak pujian kepada Nabi. Kita lihat keadaan maulid zaman sekarang, semua maulid penuh. Jadi tidak akan ada bisa orang yang dimuliakan di posisi ini akan dihinakan. Walaupun datang fitnah kepada dia, walaupun datang celaan kepada dia, dia tidak akan terhina. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, banyak sekali orang yang memfitnah, ingin menjatuhkan dia. Dia tetap mulia. Setelah matinya tetap mulia. Ini kemuliaan yang pertama. Ini kemuliaan yang tertinggi. Jikalau kamu tidak bisa dalam kemuliaan ini, ada kemuliaan yang kedua, ya, yaitu kemuliaan bi taatillah. Dengan taat kepada Allah, kamu mulia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya seseorang bisa mendapatkan kemuliaan dengan taat kepada Allah? Yaitu yang pertama, yakun mubadarah bimtithali amrihi, segera menyegerakan melaksanakan perintah Allah, tidak menunda, tidak melalaikan, menyegerakan di dalam melaksanakan perintah Allah. Ini yang pertama. Wajtinabin nawahi, dan tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Ini yang kedua. Walil iktsari zikri, memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, al-ijtihad fi tahsili birrihi, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan. 4 perkara ini jika kita lakukan, maka kita bisa mendapatkan kemuliaan, yaitu kemuliaan taat kepada Allah. Jadi yang pertama, menyegerakan melaksanakan perintah Allah, tidak menunda-nunda. Kemudian yang kedua, tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam untuk mendapatkan kebaikan. Jadi 4 perkara ini jika seorang lakukan, dia akan mulia dunia dan akhirat. Qala Imam Ali karamullahu wajha, Imam Ali karamullahu wajha, beliau berkata, man aradal ghina, barang siapa yang menginginkan kekayaan, bighairi mal, dia menginginkan kekayaan tapi tanpa harta, kaya tanpa harta. Wal kasra bighairi ashirah, dia tidak merasa sendiri walaupun dia dalam kesendirian. Dia ditinggalkan, dijauhi keluarganya, dijauhi temannya, tapi dia tidak dalam keadaan sendiri. Dia dalam keadaan kasra, yaitu ramai. Lalu Imam Ali mengatakan, falyantaqil, maka pindahlah kamu, min dhullil ma'siyah, dari kehinaan maksiat, ila izzit ta'ah, menuju kemuliaan ketaatan. Orang yang melakukan 4 perkara ini, dia akan merasa kaya walaupun tidak punya harta. Dia tidak akan merasa sendiri walaupun dia ditinggalkan oleh orang. Ayyuhal ikhwan, Hisham bin Malik, salah satu pemimpin waktu itu, pemimpin di kota Mekah, dia masuk ke dalam Masjidil Haram. Dia melihat Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Waktu melihat Salim, Hisham bin Abdul Malik ini mendekati dia, menghampiri dia. Lalu dia mengatakan kepada Salim bin Abdullah bin Umar, alaka haja, apakah kamu ada kebutuhan? Saya akan tunaikan kebutuhanmu. Ini berulang kali dikatakan, akhirnya dijawab oleh Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, saya malu meminta kepada Allah, saya malu meminta kepada selain Allah, sedangkan saya berada di rumah Allah. Nah,
Akhirnya ditunggu. Ketika keluar, diikuti sama Hisham bin Malik bin Marwan, Hisham bin Abdul Malik. Ketika di luar, dihampiri lagi Salim bin Abdullah bin Umar. Lalu ditanyakan kepada dia, alaka hajah, apakah kamu ada kebutuhan? Lalu Salim bin Abdullah mengatakan, apakah hajat akhirat? Kata dia, tidak mungkin. Hajat dunia. Lalu Salim bin Abdullah mengatakan, saya untuk masalah dunia, saya tidak meminta kepada pemilik dunia. Saya tidak pernah meminta masalah dunia kepada pemilik dunia. Apalagi saya harus meminta kepada kamu yang bukan pemiliknya. Ya. Inilah kondisi orang, dia kaya tapi tidak mempunyai harta. Ya. Orang yang taat kepada Allah, dia akan merasa kaya dalam segala keadaan walaupun dia tidak memiliki harta. Dan dia tidak merasa sendiri walaupun dia ditinggalkan. Ya, seperti Rasulullah di waktu Gua Hira sama Abu Bakar, di Gua Sur sama Abu Bakar, dalam keadaan ketakutan Sayyidina Abu Bakar, lalu Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah bersama. Karena orang yang taat kepada Allah, dia tidak sendiri. Dia merasakan Allah senantiasa bersama dia, walaupun semua manusia meninggalkannya. La sayyalakhwa'an. Ini adalah ketaatan yang kedua. Ya. Mulia, jikalau kamu mulia dengan taat kepada Allah, maka inilah kemuliaan yang abadi. Kemudian yang terakhir, yaitu kemuliaan dengan dekat kepada aulia Allah, para kekasih Allah. Itu dikatakan di Syarah Hikam, dikatakan yaitu dengan sohbatihim, kamu dekat kepadanya, menemaninya, wa ihtiramihim, menghormatinya, kemudian wa khidmatihim, melayaninya, kemudian yang terakhir wa husnil adab ma'ahum, ya, beradab kepadanya. Tiga ini adalah kemuliaan yang hakiki. Jika kita mendapatkan ketiga ini, maka kita mendapatkan kemuliaan yang hakiki, kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau kita tidak bisa billah, taat kepada Allah, kalau tidak bisa juga dekat kepada orang yang dimuliakan Allah, maka kita akan menjadi mulia. Jelas ayuhal ikhwan. Ya. Semoga Allah muliakan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjut bacaan. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan engkau membanggakan kemuliaan yang rusak. Ya, jika kita ingin kemuliaan yang kekal, jangan kita banggakan kemuliaan yang rusak. Orang yang membanggakan kemuliaan dan rusak, dia akan menganggap itulah kemuliaan yang abadi. Dia akan berusaha meraihnya. Raihlah tiga perkara yang saya sebutkan tadi, dengan billah, bita'atillah, dengan dekat dengan para kekasih-kasih Allah. Tiga inilah kemuliaan yang kekal. Nah, jangan pernah kita memandang kemuliaan yang tidak kekal, kekayaan, pangkat, ini adalah kemuliaan tidak kekal. Ketika kita membanggakan, mengagungkannya, maka kita akan mencarinya dan kita mengabaikan kemuliaan yang kekal. Jelas saya lakukan. Kemuliaan yang tidak rusak hanya kemuliaan dengan Allah. Ya. Bersandar diri kepada Allah, sebab Allah kekal, tidak rusak. Ya. Dengan berserah kepada Allah, dengan taat kepada Allah, bernyandarkan diri kepada Allah, arahkan semuanya kepada Allah, maka
ketika kita dimuliakan oleh Allah, itulah kemuliaan yang kekal, kemuliaan dunia, kemuliaan kubur, dan kemuliaan akhirat kelak. Adapun jika berbangga dengan kekayaan, kedudukan, maka semua itu palsu, rusak dan tidak kekal. Maka siapa yang bersandar atau berbangga dengan kepalsuan atau bayangan, maka pasti binasa dan rusak bersama dengan apa yang dibanggakannya itu. Ya. Kalau kita membanggakan sesuatu yang rusak, maka rusak juga kita. Kita membanggakan sesuatu yang mati, kita mencari kemuliaan yang mati, maka mati juga kemuliaan kita. Jelas saya, ikhwan. Ya. Kalau kita ingat pembahasan kita minggu lalu tentang zahirnya dunia dan batinnya dunia, maka kita akan memandang bahwa dunia ini sur'ah, cepat sekali perginya, dan kehidupannya sangat pendek. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan dunia ini tidak kekal, akan kamu tinggalkan. Dan dunia ini ada hisabnya. Orang yang memandang batin dunia, maka dia akan memahami zahirnya dunia, batinnya dunia, dia akan memahami bahwa dunia ini tidaklah kekal. Maka dia akan mengarahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi orang yang memandang zahir dunia, dia akan melihat indahnya dunia, bagusnya dunia, akhirnya dia terbuai dengan dunia itu. Nah, dan dia bangga dengan dunia itu, akhirnya dia menjadikan alat yang ada di dunia ini untuk kemuliaannya di dunia ini. Dan dia akan hina di akhirat kelak. Nah. Manusia mencari kemuliaan melalui berbagai macam cara. Mereka mencarinya melalui harta, pangkat, dan kekuasaan. Ya. Ada juga yang mencarinya melalui wajah yang cantik. Ya. Biasanya manusia mencari kemuliaan dengan harta, dengan pangkat, atau dengan wajahnya. Yang perempuan yang cantik, laki-laki yang tampan. Semuanya untuk mencari kemuliaan. Biasanya manusia terus. Semua kemuliaan yang diperoleh dengan cara demikian bersifat sementara. Ya. Terus. Jika orang yang tersebut berpisah dari alat yang menjadikannya mulia, maka hilang juga kemuliaan yang dimilikinya. Ya. Sementara ketika dia mencari kemuliaan dengan harta, ketika harta tidak ada, hilang juga kemuliaan. Ketika dengan pangkat, pangkat hilang, hilang juga kemuliaan. Karena ketampanan atau kecantikan ketika umur 50 tahun selesai sudah. Ya. Jelas. Kemuliaan yang hakiki itu tidak terikat dengan semuanya. Tidak dekat dengan harta, tidak terikat dengan pangkat, tidak terikat dengan wajah. Dia berdiri sendiri, mulia dalam segala keadaan. Kamu mulia dalam keadaan miskin, kamu mulia dalam keadaan sakit, kamu mulia walaupun wajah kamu tidak tampan, tidak, jadi kamu tetap mulia dan tidak terikat. Akan tetapi kemuliaan yang dicari manusia ini terikat dan ada masanya. Hilang alat tersebut, hilang juga kemuliaan. Inilah yang dinamakan kemuliaan yang semu. Ya, benar. Semua kemuliaan tersebut adalah fata morgana. Ya. Orang yang berpangkat, berkuasa dan berharta akan tidak merasa mulia lagi bila berhadapan dengan orang yang lebih tinggi pangkatnya, terus lebih besar kekuasaannya dan lebih banyak hartanya. Ya. Ini hanya tipuan. Ketika kamu punya harta, lalu ada orang yang lebih kaya lagi, hilang sudah, kamu tidak mulia lagi. Ketika kamu ada pangkat dan ada di atas lagi kamu ada pangkat, hilang juga. Ya. Ketika kamu karena ketampanan kamu kemudian ada yang lebih tampan, maka sirna juga. Ini hanya kebohongan dan akan menyusahkan hidup kita. Kemuliaan yang hakiki itu membuat orang tenang, tidak terbebani. Akan tetapi kemuliaan yang hilang ini, ketika kamu mulia karena harta, kamu melihat orang yang lebih banyak hartanya, kamu akan tersiksa. Jelas. Kemuliaan yang tidak hakiki tidak akan membawa ketenangan kepada orang tersebut. Akan tetapi kemuliaan yang hakiki ini akan membuat orang itu tenang.
walaupun dia tidak mempunyai harta, dalam keadaan miskin. Ini yang seperti tadi Salim Abdullah, ini kepala pimpinan dulu. Kalau kita mungkin gubernur datang, nyodorkan mau perlu keperluan ndak goyang dia. Dia mulia. Dia ndak butuh. Ini kemuliaan hakiki tidak terikat dengan alat apapun yang ada di dunia ini. Karena kemuliaan yang hakiki tersambung kepada Allah. Ya. Orang yang dimuliakan karena kecantikannya tidak dimuliakan lagi apabila wajahnya sudah bergelap. Ya. Cantikannya 40 udah selesai udah. Nah, 50 apa lagi hancur udah. Hanya sementara semuanya. Itu yang kita korbankan, kita habiskan waktu untuk kemuliaan-kemuliaan seperti itu. Semuanya akan sirna. Semuanya akan hilang. Oleh karena itu Imam Ibn Athaillah mengajak kita untuk mencari kemuliaan yang kekal. Kemuliaan dengan billah, bi ta'atillah, bi qurbi min awliyaillah. Ini kemuliaan yang kekal. Orang yang memiliki kemuliaan yang bersifat sementara itu tidak dapat merasakan kedamaian karena takut kemuliaannya akan diambil oleh orang lain. Ya. Dia tidak akan merasakan kedamaian. Jadi dihormati orang, dia takut hartanya hilang. Dia takut jabatannya jatuh, dia tidak ada kedamaian. Dan dia juga takut kalau aibnya dibongkar. Semua orang pasti mempunyai aib. Orang ini hormat sama kita, sayang sama kita, muji kita karena tidak tahu kita sebenarnya siapa. Istilahnya pujian itu bukan untuk kita, sebenarnya untuk Allah. Karena bagusnya Allah menutup aibnya kita. Ya. Orang yang dihormati bukan ikatan kepada Allah, tapi dengan Allah dia senantiasa bimbang. Bimbang ada orang yang lebih daripada dia, bimbang keburukannya dibuka. Akan tetapi orang yang mulia kemuliaan dari Allah itu tidak ada kebimbangan, walaupun dia dicela, tidak ada beban. Cari kemuliaan seperti ini. Enak sekali hidup merdeka, tidak ada harta, enak tidur. Tidak ada apapun, tetap enak. Ya, betul. Takut orang tahu akan keburukannya. Semua kemuliaan tersebut akan berakhir apabila manusia mengalami kematian. Ya, semuanya akan hilang dengan kematian. Jika diperhatikan benar-benar, maka akan didapati bahwa apa yang dikatakan kemuliaan bukanlah apa yang dimiliki dan bukan apa yang diletakkan oleh orang lain kepada seseorang itu. Kalau kita berpikir dengan benar, kita renungkan betul, kemuliaan itu sebenarnya bukanlah karena apa yang kita miliki. Kemuliaan itu adalah perasaan timbul dalam hati. Oleh karena itu yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang mulia, yang hijrah dari maksiat menuju ketaatan, maka dia akan merasa kaya walaupun tidak punya harta. Karena sebenarnya hakikat kemuliaan itu adalah perasaan dalam hati, bukan apa yang kita miliki. Ya. Kalau memang apa yang kita miliki, ketika kita mempunyai harta, kita akan merasa mulia, walaupun dicela orang. Tapi buktinya ketika aib kita dibuka saja, kita menjadi hina. Kita merasa hina. Yang artinya bahwa kemuliaan itu bukan dengan alat. Akan tetapi kemuliaan itu perasaan yang ada di dalam hati kita. Contohnya, seorang pelayan raja. Dia melayani seorang raja. Dia merasa luar biasa mulianya. Dia merasa orang yang paling mulia, padahal dia tidak punya harta. Karena dia melayani raja, dia tidak punya harta, tidak punya apa-apa, tapi dia merasa mulia. Jelas? Atau satu orang, dia dipuji sama satu penguasa, presiden nyebut nama dia. Dia merasa mulia karena disebut nama dia, padahal dia tidak punya apa-apa. Jelas. Jadi hakikat kemuliaan itu bukan yang ada pada kita.
bukan yang kita miliki. Hakikat kemuliaan itu perasaan di dalam hati kita. Orang yang mulia karena taat kepada Allah, karena biqurbi min auliyaillah, Allah penuhi hatinya dengan kemuliaan walaupun dia tidak punya harta. Jelas atau tidak? Kalau kita berpikir bahwa kemuliaan itu bukan yang ada pada kita, akan tetapi kemuliaan itu adalah perasaan yang ada di dalam hati kita. Jelas? Ini yang seharusnya kita cari. Kita merasa mulia, tidak terhina. Perasaan ini yang harus kita cari. Kalau kita sudah mendapatkan perasaan itu, tidak terikat dengan apapun, ayyuhal ikhwan. Tidak terikat dengan apapun. Bagaimanapun kondisi kita, itu tidak akan kita merasa goncang atau terhina. Ya. Ada orang yang kekuasaannya tidak seberapa, tetapi sudah merasakan sangat mulia. Ya, ada orang punya kuasa, dikit aja kuasanya, tapi kayak seperti presiden udah, ya kan? Karena kemuliaan itu ada di hati. Kita jangan tertipu dengan setan. Setan mengarahkan kita. Kemuliaan itu kalau kamu punya harta. Kemuliaan itu kalau punya kamu jabatan. Kemuliaan itu kalau kamu mempunyai wajah yang cantik. Kemuliaan itu kalau kamu mempunyai suara merdu. Sebenarnya kemuliaan itu bukan, tidak ada kaitan dengan perkara-perkara itu. Kemuliaan adalah perasaan yang ada di dalam dada kita. Ya. Jelas? Ya. Buktinya, yaitu tadi yang saya contohkan. Karena dia melayani raja saja, dia sudah merasa mulia sekali. Padahal dia tidak punya harta, hanya pelayan. Jelas. Jadi jauhkan pikiran kita bahwa kemuliaan dengan benda-benda itu. Orang yang menganggap kemuliaan dengan benda-benda itu, benar-benar dia memandang dunia dengan zahirnya. Dan dia tertipu. Jelas ya akhwan? Ya. Ada orang yang hanya menjadi pelayan raja, tetapi sudah merasa mulia seperti raja. Ya. Ada orang yang namanya disebutkan oleh pembesar negara di hadapan halayak ramai pun sudah merasakan dirinya mulia. Iya. Jelas. Ya. Jadi kemuliaan yang harus kita tanamkan itu adalah perasaan di dalam hati kita. Tidak ada kaitan dengan benda-benda ini. Kenapa kita berpikir selalu mengaitkan dengan benda-benda ini? Ini adalah tipu daya syaitan. Kalau Allah sudah memenuhi kamu dengan kemuliaan di dalam hati kamu, kamu tidak akan merendah kepada orang kaya, kamu tidak akan merendah kepada penguasa. Ya. Jelas. Tapi kalau seseorang dia menganggap kemuliaan dengan harta, dengan jabatan, dia akan jadi penjilat. Ya. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kemuliaan itu. Dia akan penjilat kepada orang kaya, akan menjadi penjilat kepada penguasa. Karena dia sudah menganggap kemuliaan itu benda-benda itu. Jelas atau tidak? Kita gunakan akal kita, jangan kita tertipu dengan syaitan. Bahwa hakikat kemuliaan ada di dalam dada kita dan tidak terikat dengan benda apapun. Hikmah yang lalu telah memberi gambaran tentang aspek zahir serta aspek batin. Alam ini zahirnya adalah tipu daya. Kemuliaan dan kemegahan yang dibangun di atas zahir alam ini juga adalah tipu daya. Ya. Bukan asli dan sama sekali tidak kekal. Ya. Semuanya adalah tipu daya. Orang yang bisa memandang bahwa dunia ini adalah tipu daya adalah orang yang mampu memandang dengan mata zahirnya. Dan dia tidak begitu tertarik. Kalaupun dia mengambil dunia ini adalah kepentingan akhiratnya. Dia berusaha untuk mencari dunia itu untuk kepentingan akhiratnya. Karena orang yang memandang batin dunia ini bukan dengan mata zahirnya,
maka dia akan memandang 3 perkara yang saya sebutkan. Sur'ah, cepat sekali perginya dunia ini, tidak kekal. Kemudian yang ketiga, hisabnya panjang. Ya, terus. Kemuliaan dan kemegahan yang demikian hanyalah sangkaan. Ya, hanya sangkaan kita saja. Semuanya sangkaan kita saja. Ketika kita kejar, akhirnya kita susah sendiri, terhina sendiri. Nah, gitu. Istilahnya dengan bahwa kemuliaan dengan banyak harta, akhirnya cari harta, dapat harta, lalu akhirnya ada orang lebih harta lagi, ditinggalkan, akhirnya tersiksa saja dia. Semuanya hanya sangkaan. Kemuliaan yang benar itu ada dalam dada kita, di dalam hati kita. Itu kemuliaan yang benar. Ya. Ketika ada kemuliaan ini, maka kamu mulia tidak melihat keadaanmu. Apapun kondisi kamu, kamu tetap mulia. Ya. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Tetaplah kita dengan tauhid kita, tu'izzu man tasha', bahwa Allah muliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan orang yang Allah kehendaki. Di tangan Allah, di tangan engkau lah segala kebajikan. Bahwa tauhid kita tetap mengarahkan kepada Allah, bahwa kemuliaan, kehinaan adalah milik Allah, maka kita taat kepada Allah agar kita mendapatkan kemuliaan. Dan ada kalanya juga Allah menghina kita untuk memuliakan kita. Kita dalam maksiat, terus melakukan maksiat, Allah bongkar aib kita agar kita kembali kepada Allah. Segala yang datang dari Allah adalah baik. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kemuliaan. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mewujudkan kemuliaan. Kemuliaan sejati hanya bisa didapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus. Jalannya adalah dengan mengambil perhatian kepada aspek batin. Ya. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertipu oleh zahirnya alam akan terus berpegang pada pandangan batinnya yang memberi peringatan dan petunjuk. Ya. Mereka bersabar dalam menempuh gelombang takdir ilahi sehingga mereka terdampar di pantai keridhaan ilahi. Ya. Orang yang senantiasa berpegang kepada batinnya dunia ini, dia akan berdiri kepada dunia bahwa dunia adalah peringatan dan petunjuk, dan dia tidak akan tertipu dengan dunia tersebut. Dia akan ridha dengan apapun yang Allah tetapkan sampai datang keridhaan Allah kepada dia. Orang yang hanya melihat dengan dunia pada zahirnya, dia akan sibuk dengan dunia tersebut sampai akhirnya yang menghentikan kesibukan dia dengan dunia ini adalah kematian. Ya. Jelas saya Rahman. Di sana dipakaikan kepada mereka pakaian kemuliaan, yaitu tauhid yang benar. Tauhidlah kemuliaan yang sejati dan abadi. Tauhid mengajarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Mulia, tidak ada yang lain. Ya, jadi cukup ya Rahman. Jadi 3 kemuliaan yang harus kita pahami, cari 3 itu, yaitu kemuliaan dengan billah, dengan Allah, dengan dekat kepada Allah, kemuliaan dengan taat kepada Allah, atau yang terakhir kalau kita tidak bisa pada kemuliaan yang pertama, kemuliaan yang kedua, maka yang terakhir dekatlah dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.